Hai semuanya, akhirnya balik ke Pulau Kokos dan setelah 4 hari kena COVID. Um, Maaf ya, udah lama nggak upload video sama balas komen-komen kalian semua karena sibuk kuliah sama banyak ini juga traveling ke Indonesia sama bolak-balik ke Indonesia Brisbane juga, jadi nggak sempet um, nggak enak rasanya karena pening kepala. Jadi nanti aku balas satu-satu ya komennya karena ini aku memang sengaja ambil libur kuliah karena nggak bisa mikir di kelas. Jadi libur 1 hari nggak apa-apa. Apalagi oh ya, aku cuma lihat komen-komen itu sekilas gitu ya. Kebanyakan positif. Makasih banyak ya buat dukungannya udah nonton video aku tentang Cocos Island. Aduh, susah mau ngomong soalnya hidungnya meler terus. Ya, terus ini apa namanya? Nanti coba bikin video yang lebih detail. Karena sebenarnya saya takut kalau di sini itu takut ini kayak melawan bukan melawan sih, kayak mengganggu privasi orang gitu kalau misalnya mau interview. Cuma beberapa yang misalnya teman dekat kayak gitu, jadi saya interview, saya tanya-tanya, saya ajak kolaborasi di YouTube kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lain gitu masih takut untuk minta tolong gitu karena YouTube-nya juga masih kecil. Terus masih terus takutnya ini juga privasi orang juga. Kalau di Australia kan privasi orang sangat dihargai ya, jadi jarang untuk kayak rasanya sungkan. Dan perjalanan dari Brisbane ke Cocos itu memakan waktu 2 hari guys. Jadi 2 hari dan itu ditambah sama beda waktu ya, karena beda waktu Brisbane sama Cocos itu 3,5 jam. Terus kan kalau dari Brisbane ke Perth dulu, ke Perth. Nah di Perth sendiri itu juga waktunya beda sama Cocos, kayaknya 2 jam pak ya, kurang apal sih. Nah jadi kayak memakan waktu 2 hari dan itu capek banget. Kayak dari Brisbane berangkat dari misal kemarin tuh berangkat dari jam berapa ya, jam 12, hampir jam 1-an gitu, jam 1 lah, jam 1, dan itu nyampe di Perth itu jam 5 waktu Perth. Terus habis itu sampai di hotel kan masih harus nunggu bagasi dan sebagainya. Terus sampai di hotel, drop semua barang, habis itu lanjut ke ini ke supermarket karena harus belanja kebutuhan yang mau dibawa ke pulau, karena kan di pulau nggak banyak, karena harus nunggu kan setiap 2 minggu sekali, itu pun kalau misalnya datang makanan segarnya. Nah makanya harus bawa sendiri waktu di Perth. Dan itu beli kayak daging, sayur segar kayak gitu. Nah itu belanja, terus sampai di hotel jam berapa lupa. Habis itu nggak sempet lagi, kayak itu aja masih dipakai untuk baca-baca artikel kuliah gitu.
jadi gak sempet buat ini apa namanya, paling hiburannya cuma Instagram. Apa namanya, kalau ini terus habis itu kan hari berikutnya kalau mau terbang ke Kokos dari Perth itu kan kalau hari Jumat itu pagi jam 8 ya, jam 8. Nah itu jadi kita bangun jam 5 terus berangkat ke bandara. Habis itu seperti biasa ketemu sama orang-orang Kokos, teman-teman Kokos di bandara. Jadi kayak ini ya, apa namanya, tur kalau di Indonesia, kayak tur sekolah terus ketemu sama, atau tur kantor ketemu temen-temennya yang satu bis tapi ini satu pesawat gitu. Terus ini udah habis itu berangkat. Nah berangkat ini juga nggak mulus selalu, maksudnya mulusnya tuh langsung sampai gitu, jadi harus berhenti di bandara lain di somewhere, suatu tempat di Australia gitu untuk isi bensin karena kan jauh perjalanannya. Habis itu barulah beberapa jam kemudian kita sampai di Pulau Kokos ya. Dan seneng karena bisa balik lagi, bisa lihat teman-teman di sini, terus bisa lihat indahnya Pulau Kokos lagi, bisa balik ke rumah sini. Terus apa namanya, itu baru sampainya di West Island ya, jadi di Pulau Panjang kalau kita bilang. Nah itu kita masih harus naik ferry dan pastinya naik mobil dulu ya, naik mobil ke apa namanya, ke pelabuhan, naik ferry, terus habis itu baru naik ferrynya dulu juga bukan terlambat sih, karena penuh, banyak barang, banyak penumpang, jadi ferrynya yang pertama penuh, jadi harus nunggu yang berikutnya, jadi nunggu 1 jam. Terus sama Pak suami kita keliling-keliling dulu sebentar sambil nyari minum di supermarket, minuman dingin gitu. Terus habis itu balik lagi ke pelabuhan. Nah habis itu ini nyebrang lah, akhirnya sampailah di Pulau Home Island. Dan ya senang akhirnya balik. Terus baru sampai di rumah itu, terus apa, beres-beres semuanya. Terus dapat apa namanya, kabar kalau apa namanya, suami harus langsung kerja. Dan di saat itu juga apa namanya, orang-orang tuh baik banget ya di sini. Mereka tuh langsung apa, kirim makanan, kayak nganter makanan kayak gitu. Jadi aku nggak harus masak hari pertama di sini, langsung dikasih makanan baik-baik ya. Terus habis itu teman-teman juga datang ke rumah buat kayak ya, untuk kayak apa ya, kayak say hi gitulah, apa kabar kayak gitu. Terus ya habis itu udah normal. Habis itu aku sendiri, karena sendiri di rumah hari pertama udah biasa ya tidur sendiri di rumah gitu, karena suami kan harus kerja di Pulau Panjang. Nah habis itu hari berikutnya ngapain? Oh, hari berikutnya kita bersih-bersih rumah. Terus gak sempet guys, jadi kayak buat ngecek YouTube tuh, bikin video tuh kayak waktunya tuh kayak pengennya buat ya udah sih apa, kerjaan gitu. Jadi kayak mau bikin video tuh kayak aduh nggak sempet mikir gitu. Terus ya habis bersih-bersih, terus habis itu main sama temen, karena kan mau apa, diajak kita ini berenang yuk di ini Pulau Prison Island gitu. Nah di Prison Island, nah terus ke Prison Island
anginnya tuh kenceng banget. Ini anginnya lagi nggak apa, cuacanya lagi nggak mendukung, jadi kayak anginnya kenceng banget ya. Terus susah banget nyebrang ke sana karena kita pakai stand up paddleboard. Yang satu bawa 2 anak, jadi kita bantuin bawa satu. Terus habis itu udah seneng-seneng pulang, udah kan. Hari berikutnya itu pusing, enggak pusing, kayak di tenggorokan itu kayak ada yang ganjel gitu, nggak enak gitu rasanya. Terus apa sih nih, jangan-jangan aku COVID, aku cuma mikir kayak gitu. Tapi ya mikirnya, oh mungkin karena aku kebanyakan minum es kali ya, karena waktu nyampe di sini emang isinya minum es gitu kan, karena kan tropis gitu. Habis dari winter juga kan, dari winter di Brisbane sama Perth yang 4 degree 11 degree kayak gitu, terus harus ganti cuaca. Itu pikirku itu. Terus ternyata kok rasanya badan pegel banget ya, padahal kan bukan PMS kan ya. Jadi kayak kenapa ya ini kayak gitu, aduh jangan-jangan COVID, udah bilang kayak gitu. Terus ngomong sama Pak suami, mau cek ini sendiri dulu, apa namanya, yang red test pakai tuh. Ternyata ini kan negatif, jadi pikirnya ya mungkin harus PCR di klinik kayak gitu. Terus tapi masih apa namanya, masih belum, karena aku waktu itu hari apa udah mulai nih, Selasa ya Senin itu aku ada kuliah 2, terus ada ngajar juga, jadi nggak sempat. Dan akhirnya aku ini apa namanya, nggak tes hari itu. Nah terus hari berikutnya nggak tes karena emang pikirnya karena negatif tadi ya. Terus pikirnya ya besok aja gitu. Terus hari Selasa itu masih sempet ini kuliah sama keluar ini apa namanya, jalan-jalan sama temen. Tapi itu kepala udah pening, ketika batuk itu rasanya kayak kepalanya mau copot gitu, kayak rasanya nggak enak banget gitu. Terus habis itu selesai jalan pulang ke rumah, badan tuh rasanya sakit semua, pusing, nggak enak banget pokoknya. Terus habis itu masak itu udah nggak punya tenaga lagi, ngomong juga nggak bisa, ngomong sama Pak suami nggak bisa. Terus cuma bilang sakit cuma kayak gitu, tapi nggak tahu kan apa namanya, karena kadang kan sering kayak gitu ngeluh sakit gitu kalau pas pusing atau apa itu. Nah dipikirnya ya biasa aja gitu. Terus habis itu aku tidur, tiba-tiba tuh pengennya tidur padahal masih jam 7. Habis makan langsung tidur di sofa, langsung selimutan karena dingin rasanya. Terus ketiduran sekitar mungkin 30 menit. Terus aku bilang aku mau tidur. Habis itu aku mandi, tidur, langsung tidur jam 8 itu aku tidur sampai jam 11 kayaknya, 11 atau setengah 11 gitu. Rasanya pusing kepala tuh hilang, tapi masih ada kayak pening-peningnya gitu masih. Nah terus ya udah yakin kalau itu COVID kan. Hari berikutnya masih nunggu, karena kan masih nunggu pulang suami pulang. Terus akhirnya aku nggak berani keluar rumah karena takut nanti bawa virus kemana-mana, jadi kan stay di rumah. Terus habis itu waktu paginya tuh juga udah nggak enak banget. Jadi habis kelas langsung bilang sama Pak suami, aku mau tidur ya, udah masak, silahkan dimakan, dan ini aku mau tidur, mau istirahat dulu kayak gitu. Dan bisa tidur 2 jam coba. Terus akhirnya
ke klinik lah, karena nunggu sampai pulang. Pas pulang terus dianterin ke klinik, terus tes. Pas habis itu ditelepon sama perawatnya kan. Terus waktu perawatnya bilang kalau positif, Pak suami nggak percaya sampai dia bilang, ini beneran bercanda kan, kayak gitu. Jadi kayak karena kan sering bercanda sama temen-temennya gitu. Terus ternyata emang positif gitu kan. Terus dia juga ngirimin aku WhatsApp-nya gitu. Terus akhirnya ya udah harus ini kan isolasi 7 hari. Ya nggak ada bedanya sebenarnya, karena aku juga kuliah online, kebanyakan di rumah. Paling keluar tuh harus ke toko atau mau berenang kayak gitu, atau mau olahraga. Tapi olahraga di rumah juga nggak apa-apa sih, kayak yoga kayak gitu-gitu atau workout. Cuma ya jadi kayak takutnya kalau misalnya Pak suami kena, kan nanti jadi nggak bisa kerja, terus harus libur 1 minggu juga. Nah jadi nggak ini, nanti susah karena satu-satunya dokter di pulau kayak gitu. Nah makanya sekarang aku isolasi sendiri di kamar. Terus Pak suami belum kena, jadi dia masih bisa keluar, masih bisa kerja, dan semoga nggak kena. Udah gitu ceritanya, kena COVID di pulau. Mungkin kenanya saat traveling ya, saat waktu di pesawat atau waktu di hotel, kan kita nggak tahu. Tapi juga sebenarnya perasaanku tuh udah agak enak saat di bandara tuh. Aku udah bilang sama Pak suami, aku bilang aku nggak mau ini peluk-peluk orang, aku takut nanti nyebarin kalau aku kena COVID atau aku nyebarin COVID, aku bilang gitu. Terus Pak suami bilang, oh ya Pak, bagus gitu. Sampai di bandara, di Kokos, ya namanya kangen kan ya, udah lama nggak ketemu kan, langsung banyak orang peluk gitu, kayak kan ya nggak enak ya, mau nolak, kayak semuanya teman baik, terus aduh salaman, kayak aduh semuanya pegang semuanya, kayak rasanya tuh kayak seneng tapi takut gitu, nanti aku ini kasih COVID atau dia yang ngasih COVID, kan kita nggak tahu. Jadi kayak aduh gimana, ya udahlah. Kalau orang Jawa bilang selamat gitu, ternyata nggak selamat. Ya udah, terus sekarang kayak gini, hari pertama isolasi. Untungnya tugas kuliah kelar 1, karena kan baru mid semester. Terus masih ada presentasi hari Senin, dan mertua juga mau datang hari Jumat. Ya intinya ginilah. Nanti kalau udah sembuh dan ada waktu, nanti aku bikin video-video yang